Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Keberanian sejati. Lihat, ini aku menyeberangi lautan. Aku berani hadapi semua badai dan pusaran air yang mencoba menarikku ke dalam. Aku juga bertemu dan harus melawan cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Cumi raksasa? Kau bercanda? Aku serius. Aku ambil fotonya. Itu luar biasa. Apa kau tidak takut? Cumi-cumi itu bukan apa-apa dibandingkan tertangkap oleh orang-orang buas. Tapi aku tidak menyerah dan panik. Lalu ini apa? Itu saat aku selamatan desa kecil dari kebakaran hutan. Wow. Bertarung dengan cumi-cumi raksasa, hadapi orang-orang buas dan kebakaran. Apa kau tidak takut sama sekali? Aku bahkan tidak tahu apa artinya takut. Oh, begitulah kakakku. Berani dan heroik. Oh, kuipanya di oven. Ini ada di rumah kakaknya. Dia memintaku mengawasinya. Wow! Sang jenderal memang pemberani. Aku ragu. Semua orang pasti takut akan sesuatu. Dan Jenderal Stinger yang pemberani pasti punya ketakutan tersembunyi lainnya. Kita akan lakukan ini. Cuacanya buruk sekali. Tapi ini pasti sudah sampai di rumah kakaknya. Api, Abi, apa kau lihat dia lari ketakutan? Menurutmu dia semua tidak takut apa-apa? Aku tidak percaya. Hantu. Hantu yang menyenangkan. Ini pasti akan membuatnya takut. Aku tersinggung. Kita susah payah membuat hantu seram ini. Dia malah mendengkur. Mungkinkah sang jenderal benar-benar telah taklukkan semua ketakutannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Uksi, semua ketakutan. Halo, Upsi. Takut apa? bukan apa-apa. Lupakan. Sentuhan terakhir. Dan, hop, lihatlah. Topan kengerian yang mutlak. Ada tanduk, taring, cakar, dan sisik. Aku yakin Jenderal Stinger akan sangat ketakutan. Tapi kenapa? Kenapa kalian mau menakut-nakuti kakakku? Kami tidak bermaksud menakuti. Kami mau pastikan apakah benar dia tidak punya rasa takut sama sekali. Kakekku yang paling berani. Meskipun topeng dia sangat menakutkan, siapapun pasti akan ketakutan. Kita akan cari tahu. Berhenti. Kalian tak akan kubiarkan. Munzi, kembalikan topengnya. Tidak. Apa yang terjadi? Wow. Makhluk itu terbuat dari ketakutan murni. Itu Munzi. Tunggu cucuku. Aku terbang untuk keselamatanmu. Beraninya kau mengancam cucuku. Maafkan kami karena mencoba menakut-nakuti jenderal. Dan kau buktikan bahwa kau tidak punya rasa takut sama sekali. Itu tidak sepenuhnya benar. Topeng yang kalian buat bisa menakuti bahkan orang yang paling berani. Aku harus menakut. Aku benar-benar ketakutan. Begitu ya? Tapi aku lebih khawatir lagi pada cucuku. Aku tidak mau dia atau teman-temannya terluka. Ini membuatku kalahkan semua ketakutanku. Setiap orang punya rasa takutnya masing-masing, tapi hanya dengan kalahkan rasa takut kita, kita bisa benar-benar menjadi pemberani. Milik kami. Haha, ini dia. Kami yang lihat lebih dulu. Enak saja, kami yang menembus sampai matang.
Itu makan siang kita. Ini jamur kami. Kau salah. Kami juga menunggu jamur ini tumbuh. Ya. Lihat apel-apel itu. Segar dan matang. Apel-apel kita. Kalian salah. Teman-teman, ayo kita ambil. Hei! Ouch! Jangan serakah. Ini apel kami. Kami temukan lebih dulu dari kalian. Jadi apa masalahnya? Ayo kita balas dendam. Ayo. Seraka. 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 Aku sudah bosan dengan rumput ini. Aku ingin sesuatu yang manis. Serangga tak berjaging. Lahap semua makanan terbaik di hutan. Bagaimana kalau... Ya ampun, ulat-ulat jahat melahap semua makanan terbaik di hutan. Bagaimana kalau... Semangka. Kelihatannya enak. Setumbu permen. Ambil. Milik kami. Milik kami. Kalian serakah. Tidak, kalian yang serakah. Kalian serakah. Kalian serakah. Tidak, kalian yang serakah. Kalian yang serakah. 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 Katakan ada apa ini? Kumbang-kumbang itu memakan semua buah beri dan jamur. Benarkah? Ada ulat bila mereka yang punya hak untuk semua makanan enak. Apa kalian tak ingin berbagi? Kami tak mau berbagi. Seraka. 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 Serakah. Seraka. Diam. Kami akan keluarkan kalian dengan satu syarat. Berhenti bertengkar. Dan kalian hanya boleh memetik jamur dan buah beri dari sisi padang rumput kalian saja. Ancannya bagus. Kami akan coba. Kami akan coba. Buah beri ini milik kami. Buah beri ini di sisi kami. Semaksimal ini ada di sisi kami. Seraka. Kalian serakah lagi. Serakah. Berbagi itu indah. Benar kan? Benar sekali. Asalnya luar biasa. Kita lakukan dengan baik. Mereka tak akan serahkan dengan makanan lagi. Ayo lakukan hal baik lainnya. 1, 2, 3, 4. Ups. Biar ku bantu Skit. Oh, Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi. Aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. Kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. di suatu tempat dekat sini. Terima kasih. Kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak.
Bagus! Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk Ken Pupsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Mulsi dan Skip. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli nih. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Skip, lihat. Strawberry temu di sini. Itu artinya tanahnya cocok. Hei, Darah ini cocok untuk apa? Untuk stroberi. Karena stroberi liar bisa tumbuh di sini. Punya kita juga pasti akan tumbuh dengan baik. Sepertinya terlalu kecil. Tidak ada buahnya. Ini namanya bibit. Kita tanam di pot supaya tidak terinjak orang. Dan sekarang setelah mereka tumbuh kuat, kita akan menanamnya. Ayo mulai. Kenapa kau menanamnya? Strawberry tumbuh dengan sendirinya. Kita ingin punya kebun stroberi yang utuh. Begitu rupanya. Kau hanya buang-buang. Cak, waktu. Oh, hati-hati melangkah. Ayo pergi Popsi. Kebun stroberi. Kebun kami lebih bagus. Kebun rumput. Yang ada di kebun kalian cuma rumput dan batu. Hahaha. Upsi, bagaimana menurutmu? Apa batu bisa temu? Batu apa? Lihat kerikil ini. Kita bisa tanam dan membuat kebun batu. Monsi dan Skip pasti akan iri. Rencana bagus. Ini lebih keren daripada strawberry liar. Oh, lihat. Kebun mereka rapi dan bagus sekali. Kebun kita akan lebih bagus. Halo tukang kebun. Boleh minta potnya. Kami akan tumbuhkan bibit kami sendiri. Tolongnya. Ambil saja. Kau mau tanam apa? Batu. Kau tahu ulat-ulat itu masih marah dengan kita. Mereka tidak bilang mau menanam apa. Jangan khawatir. Tidak akan minta maaf nanti. Selesai. Kita akan menaruh semuanya di sini. Ya, ini bagus. Karena ada banyak batu. Berarti tanahnya cocok. Ayo pindahkan batu-batu biasa ini ke penjara. Dan nanti kita tanam batu-batu cantik kita. Ayo rapikan tanahnya. Jadi Monsi akan iri. Oh.
apa yang terjadi? Jangan khawatir, Pupsi baru saja jatuhkan batu. Dan apa yang kalian lakukan? Kami menanam batu-batu. Wupsi, kami mau minta maaf. Maaf sudah mengejek kebun rumput kalian. Tidak apa-apa. Aku mau lihat yang mereka lakukan. Hah? Kalian sedang apa yang kalian mau? Kami benar-benar ingin tahu yang kalian tanam. Kan sudah kami bilang. Bebatuan, Baiklah, Skip. Ayo pergi. boleh aku pinjam garu itu? Tolong ya. Tidak masalah. Sebelum kalian memberitahu yang kalian tanam, aku tak akan memberikan potnya. Hei, kembalikan. Hey, Skip, kembalikan pot mereka. Nanti kita akan tahu apa yang tumbuh di dalamnya. Benar-benar kacau balau kalau menurutku. Kau tidak apa-apa? Kalian benar-benar menaruh kerikil di sana. Tentu saja, ini kerikil. Kami ingin membuat kebun batu. Dan kau hancurkan semuanya. Upsi, tapi batu tidak bisa tumbuh. Ya, kau memang tidak bisa temukan kebun batu, tapi kau bisa membuatnya dengan tanganmu sendiri. Sejauh yang kulihat, kalian sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi ini kebun batu. Bisa apa kita di sana? Kau menikmati keindahannya, kau bisa bersantai dan bermimpi. Upsi, menurutku kalian berdua tukang kebun batu yang hebat. Kami tahu. Monsi dan teman-temannya belajar apa itu taman batu. Mereka juga belajar kita bisa membuat sesuatu yang kreatif dari batu-batu biasa. Sekarang semua orang kunjungi taman batu ulet untuk bersantai atau berbagi mimpi. 1, 2, 3, 4, 5. Aku akan mencari kamu. Hei! Apa kalian tak sadar aku berdiri di sini? Daunnya mau bicara. Ini Skip. Kalian terlihat. Aku tak menyadarimu. Kau terlalu pandai berbaur. Skip, kau harus berubah. Skip, ketemu. Kupu-kupunya menemukanku. Apa yang harus diubah? Artinya mengubah penampilanmu. Termasuk caramu berjalan dan bicara. Kau juga harus berubah, Munzi. Gerahmu tampak aja kusut. Aku sangat suka hasil riasnya. Aku penasaran apa kata Wigi nanti. Aku yakin dia akan terkejut. Hai semua. Apa kalian melihat Libby? Ya. Tidak. Bagaimana penampilan kami? Bukankah kami terlihat keren? Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Hah? Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Keren. Sangat keren. Skip. Sepertinya mereka benar-benar terkejut. Pasti begitu. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian keren. Kalian. Ouch. Tetap tenang dan selamatkan diri kalian. Makhluk aneh menyerbu hutan. Aneh. Kemana semua orang? Kita selamatkan diri dari apa? Dari monster-monster jahat. Mereka punya gigi seperti ini. Berekor 3. Dan bersurai panjang. Siapa yang mengejar kalian? Monster-monster mengejar kami semua. Cakar mereka tajam. Dengan mata berpindah di kegelapan. Berapa monsternya? Mereka berkawanan. Aku tak sabar. Aku tak sabar untuk seseorang. Siapa saja. Untuk lihat penampilan baru kita. Aku tidak mengerti. Halo? Ada orang di rumah?
Kemana kalian pergi? Kawanan monster mengejar kami. Ada seorang yang kuat bisa menolong kita. Habisnya hutan kita. Semuanya Berhenti! Dengarkan aku. Kita akan tangkap mereka. Tidak ada kupu-kupu. Tidak ada Widi. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya semua orang main peta combat. cepat. Hebat Lidi. Kau hebat! Rasakan itu orang-orang El Sawah. Hei teman-teman, kalian tak kenali kami. Ini kami, teman kalian. Munsi dan Skip. Munsi dan Skip. Jangan percaya! Jangan percaya! Munsi, Bibi tidak mengenali kita. Ubah tampilan kita sangat bagus. Apa itu bab penampilan? Sebaiknya kita pergi. Ya, benar. Aku merasa agak canggung. Ayo pergi. Mereka bilang kekhawatiran membuat hal kecil jadi seperti bayangan besar. Ulat-ulat membuat penghuni hutan sangat ketakutan. Sampai-sampai mereka bayangkan berbagai macam monster. Padahal, ternyata selama ini itu Munzi dan Skate. Gentle itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, Semua orang tahu itu. Itu tidak benar. sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri. Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hopsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Dickens. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Dickens? Apa pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Dickens. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Dickens. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Dickens suruh. Tim di sebelah kanan. Ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri. Ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Benar. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Dickens. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Dickens. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Kita punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Usam. Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. Siapa yang akan pergi duluan? Kau mau. tidak. Aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus.
Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana perawatannya Tuan Dickens? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Dickens. Dan Tuan Dickens. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan satu Tuan Dickens lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. Tunggu, kenapa kamu mengikutiku? Apa kau dengar itu? Kau menyebalkan. Beauty, kau tak seharusnya lari sembarangan. Tak ada yang mengejarmu. Mengejar? Tapi kau mengejarku. Ya, aku sedang main kejar-kejaran denganmu. Aku terus berlari dan akhirnya sekarang aku berhasil menangkapmu. Sekarang giliranmu. Doti, coba tangkap aku. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Aku sedang jalan pulang saat Popsi tiba-tiba melompat dari semak dan mulai mengejarku. Bukannya memang begitu besar kalian main kejar-kejaran? Aku cukup senang bermain sendirian dan Popsi sebenarnya mengincar Amberku, bukan mengejarku. Upsi main permainan yang aneh sekali. Bagaimana ini? Apa dia akan tetap bersama Skip dan Munsi? Itu tidak akan berhasil. Aku harus cari cara untuk pisahkan mereka. Wah, hadiah. Untuk siapa, Skip? Hadiah untuk Monsi dan Skip. Hadiah untuk kita. Munsi, tunggu. Apa kau kini merasa mencurigakan? Hadiah tergeletak begitu saja di jalan? Ini pasti akal bulus dari. Kau tahu namanya? Doti, demi boma-boma, jangan konyol. Upsi memang mengejarmu, tapi hadiahnya untuk kami. Oh, wow. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Mainan untuk kita. Bagus sekali. Loti, kau salah tentang Gupsi. Sekotak permainan tidak terlihat seperti lelucon yang kejam. Apa yang terjadi? Monsi akan kotor. Tolong aku. Liv, menjijikan. Sudah aku bilang. Menurutmu siapa yang memasang jebakan langkat ini padamu? Hah? Upsi. Upsi! Di mana kau? Oh! Amberku. Kembalikan lemberku. Sekarang juga. Kau merusak jaringku. Sebaiknya jelaskan padaku apa yang terjadi. Tuan Wiper, tolong jangan marahi saudaraku. Ada keadaan darurat. Seseorang telah menculik. Cukup. Jangan bilang-bilang. Boneka kelinci kesayangan Pupsi. Pupsi, jangan beritahu mereka. Boneka kelinci. Aku tak percaya ini. Kau kira aku yang menjadi mainan kesayanganmu. Ya benar. Terus kenapa? Tapi itu bukan Fluffy. Ekor Fluffyku putih bersih. Kasihan Fluffyku. Siapa yang tega melakukan kejahatan seperti ini? Jangan putus asa, Pupsi. Kita akan temukan temanmu. Tentu saja, kita semua akan membantu mencarinya. Coba ingat-ingat di mana kau terakhir kali melihatnya. Di sini. Dia ada di bawah selimut. Dan aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Aku mengerti sekarang. Pupsi, aku tahu siapa penculiknya. Dan aku punya firasat dia masih di ruangan ini. Sembunyi di mana? Takkan mudah menemukannya. Tapi kita harus berusaha. Kita akan kembalikan semua ke tempatnya. Dia tak akan bisa sembunyi lagi sampai dia keluar sendiri. Aku akan menangkapmu, penculik. Aku akan bersihkan seluruh ruangan. Tapi aku akan menemukanmu. Kau takkan lolos setelah menculik Fluffy.
Mafiku! Aku menyelamatkanmu. Benar sekali, kau menyamakannya dari semua kekacauan itu. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa penculiknya dari awal. Ternyata berantakanku. Sejak hari itu tak ada lagi penculikan misterius di rumah para ulat karena mereka mulai menjaga kamar mereka tetap bersih dan rapi. Wapsi, katakan padaku. Apa kau suka panen rumput? Ya, Berarti kau rumput sih. Oh, Kau di sini. Skip kau suka kue pastry. Tentu saja. Kalau begitu kau skip pastry. Kau skip pastry. oh, strawberry. Kau memanggilku strawberry. Apa kau sudah gila? Aku bukan skip pastry ataupun strawberry. Aku skip sih selalu pertama. Selalu pertama katamu. Menurutku tidak. Aku dan saudaraku selalu menjadi yang pertama. Benar kan, Puksi? Tentu saja. Ayo cari tahu, siapa yang pertama sampai ke puncak bukit itu? Dapat gelarnya. Aku yang pertama. Kau ambil jalan pintas. Itu bukan yang kita sepakati. Oh, aku datang. Bagaimana kalau kita balapan ke tempat dinasti kura-kura? Aku ikut. Tuan Dickens, Aku siap. Monzi, angkat dia. Aku mengerti. Tahun ini berat badanku turun sangat banyak. Wah. Aku yang pertama. Tidak, kami duluan. Oh, halo. Sedang apa kalian? Halo. Besok ulang tahun Tina Kura-Kura dan Tuan Dickens akan membuatnya melayang di udara. Benar sekali. Aku sudah memimpikannya sejak aku masih kecil. Aku melayang di udara, ringan bagi guru. Di dalam terowongan angin yang luar biasa ini. Tuan Dickens yang merancang dan membuatnya. Lihat ini. Keren sekali. Aku mau jadi yang pertama. Kau tak boleh yang pertama skip. Uksi dan aku yang akan duluan. yang pertama Tina Kura-Kura. Terowongannya belum dikalibrasi. Aku masih perlu sesuaikan tekanan uteranya besok. Kami yang akan pertama mencoba terowongannya. Kita lihat saja nanti. Dasar pecunda. Aku yang akan terbang. Bukan kalian. Kau tak bisa hentikan kami. Sayang sekali, kalian tak bisa datang ke pesta ulang tahun Tina Kura-Kura. Dan terbang bersamai di terowongan angin. Itu karena Skip selalu bilang dia yang pertama. Aku dan saudaraku yang Tidak pertama. harus jadi yang pertama setiap saat. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. Menurut Musket dan ulat-ulat berhenti bersaing dan cari tahu siapa yang pertama. Tentu tidak, tapi sejak saat itu mereka bersaing dalam melakukan perbuatan baik. Nenek ini kami akan main papan luncur. Oh wow, kau membuat banyak selai buah. Aku membuat sangat banyak sampai kehabisan toples. Kalau sudah selesai main bisa tolong lihat apakah Tuan Dickens di rumah dan minta toples tambahan untukku. Baik nenek.
Baiklah, ayo kita lomba ke pohon itu, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Mulai! Ya ampun, mereka memimpi. Kita potong lewat deh. Siapa yang menaruh banyak pasir di sini? Mustahil untuk main papan luncur. Ayolah, Hopsi. Ini kan pantai. Selalu ada pasir. Kau yang salah belok tadi. Aku mau pakai jalan pintas. Dan kalau bukan gara-gara pasir ini, aku pasti menang duluan. Siapa yang butuh pasir sebanyak ini? Aku suka pasir, dan Doti membuat istana dari ini. Dan kita bisa berjemur di sini. Oi, istana pasir. Lebih gampang gunakan tanah dan berbaring di atas daun hijau. Aku memilih kalau pasir itu tidak berguna. Lihat, seseorang sudah mulai membuang semua pasir tak berguna ini. Orang ini benar. Kita akan membantu mereka bersihkan pasir dari pantai. Tunggu dulu. Bagaimana kalau ada yang benar-benar butuh pasirnya? Pasir ini tidak ada gunanya. Ayo, Pupsi. Ayo lempar ke kolam, biar semuanya tenggelam. Kita akan bersihkan pasir dari pantai. Hei kalian, sebaiknya jangan mengisi kolam. Siapa yang izinkan kalian? Maaf. Kami tak akan melempar pasir ke dalam kolam. Tentu saja kalau aku awasi. Dia benar, hentikan kalian. Sekarang jangan lagi memuang pasirnya. Oke, kita hentikan. Setuju kan, Pupsi? Betul, kami hentikan. Munsi dan aku ingin main papan luncur lagi. Kalian mau ikut? Kami ikut. Kami akan ambil papan luncur kami. Di mana mereka? Kenapa mereka lama sekali? Aku khawatir terjadi sesuatu. Lihat jejak-jejak itu. Mereka memuang pasirnya. Kita harus hentikan mereka. Kita akan membuangnya. Dan aku tidak peduli kata mereka. Lihat lubang itu. Itu yang kita butuhkan. Papan seluncur kalian bisa jatuh ke lubang itu. Memang itu maksudnya. Dan pasirnya juga akan ikut jatuh ke bawah. Tapi ini bantuan di Gins. Kalian akan dapat masalah besar. Ambil ember-ember itu. Muzi, kau baik-baik saja. Ya, terima kasih. Anak-anak, kalian bawakan ember-ember pasir. Kalian sudah membantuku. Terima kasih. Aha, kalian lihat itu. Tuan di Games akan memuang pasirnya. Membuang? Tidak, aku membutuhkannya untuk tujuan khusus. Ayo, biar kutunjukkan. Kau akan butuh batu kapur, soda, pasir, dan panas yang tinggi. Sekarang kita tahu kalau toples kaca dibuat dari pasir. Bukan cuma toples, tapi banyak benda lainnya juga. Ini indah sekali. Baiklah, aku mengaku. Pasir itu berguna. Begitulah Munzi dan teman-temannya belajar bahwa pasir berguna untuk sesuatu yang lebih dari sekedar berjemur. Kau butuh pasir untuk membuat kaca. Dan kau butuh kaca untuk membuat banyak hal praktis, indah, dan menarik. Wow, aku sangat ingin belajar melakukan itu. Ups, kita butuh tongkat sebab ini. Satu lambaian, dan kau akan dapat banyak jamur dan buah bari. Ya, kau hanya perlu berbaring. Lambaikan tongkat. Dan tiba-tiba saja kue-kue dan es krimnya bermunculan. Berikan tepuk tangan meriah untuk sang pesulap. Sampai jumpa. Bisakah kau mengajari kami beberapa trik hebatmu? Kami ingin menjadi best. Sulap sepertimu. Ya, tidak semua orang bisa. Kau harus punya bakat.
Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku berjanji padamu. Kita akan mencobanya. Kau harus selesaikan tantanganku. Bolehkah kami miliki tongkat ajaibnya? Berhasil, dan kau akan dapatkan tongkatku. Sekarang dengarkan baik-baik. Tunjukkan 3 trik sulap. Topi ajaib, tentu saja. Terbang, dan terakhir berjalan di atas air. Kalian boleh pergi. Bersiaplah. Tantangannya terlalu sulit untuk mereka. Mereka hanya anak-anak. Justru itu intinya. Aku tak bisa berikan rahasia sulapku begitu saja. Aku butuh penonton untuk pertunjukan sulapku. Lumayan. Aku takjub, kau sudah kuasai triknya. Aku tak sabar melihat yang selanjutnya. Ya, aku punya ide. Ayo kita berlatih. Tapi bagaimana dengan makan siang? Jika punya tongkat ajaib, kau akan nikmati makan siang terbaik dalam hidupmu. Itu jenius. Bagus sekali. Benar. Mengesankan, sekarang tunjukkan padaku cara kau melakukannya. Ya, aku akan mencobanya. Aku tenggelam beladi. Tantangan ini benar-benar mustahil. Semua akan baik-baik saja. Kurasa aku punya ide. Ini luar biasa. Jenius sekali. Oh, bagaimana bisa kau melakukan ini? Sekarang kalian resmi menjadi murid-muridku. Tetamu kau akan bikin tongkatnya. Hei, kalian mau kemana? Bagaimana dengan pelajarannya? Unsulapan ikut. Meriken, gembulan jamur dan beri. Aku tidak mengerti. Tongkat ini tidak ajaib. Si pesulap semut menipu kita. Pesulap tetaplah pesulap. Tongkat ajaib itu tak membuat jamur dan buah beri muncul. Untuk menjadi pesulap sejati, kau harus belajar dengan tekun dan keras. Aku bosan sekali. Oh, perasaanku saja atau cuaca hari ini buruk. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Awi, Lita. Aku sering berbicara denganmu. Ini bukan koam, tapi benar-benar awak. Benar-benar tak ada siapapun untuk diajak bicara. Aku sangat bosan. Hey, Skip. Lihat, ini payung. Bukan, ini parasok. Ikuti aku. Aku terbawa angin. Aku terbang. Oh, halo. Tilok dan Leon. Aku berhasil. Aku terbawa jauh. Cukup jauh sekali. Hey go. Halo, Selamat siang, Bibi Lizzie. Cuacanya bagaimana? Dan bagaimana kabarmu? dan bagaimana ya? Hangat dan nyaman. Berhenti. Memang ya kau mau pergi kemana? Aku mau pulang. Mau kemana lagi? Oskit, aku akan mengantarmu ke tepi tengandong ini segera. Tapi jawab dulu teka-tekiku sebelum pergi. Baiklah kalau begitu. Aku sangat pandai pecahkan teka-teki. Kau bisa mulai. Jika kau kupas kulitku, kau akan menangis. Siapakah aku? Mudah sekali. Bawang bombay. Celah, bawang merah. Hei, itu tidak adil. Kau curang.
Ini teka-tekiku, jadi jawabanku yang benar. Ayo katakan skip. Kau pernah kupas bawang merah? Ya. Pernah? Apa kau menangis waktu mengupasnya? Nada. Baiklah, berikan aku teka-teki lain. Hei, Skip. Dora. Betul. Apa kalian lihat temanku, Skip? Ya, aku melihatnya. Dia terbang ke arah kolam. Terima kasih. Bukanmu salah lagi. Jawabannya bukit. Bukan hanya gunung yang naik ke atas, tapi tak pernah tumbuh. Itu teka-teki yang sulit, Bibilisi. Berikan aku teka-teki lainnya. Kamu mulai saat merah, tapi berhenti saat hijau. Semangka kau berhenti saat sampai di kulitnya. Kau salah tebak lagi. Itu bukan semangka. Stroberi merah liar. Warnanya cocok. Aku bahkan tidak kepikiran. Hei, kau pergi kemana? Sudah waktunya makan siang. Silakan ambil sendiri. Bagaimana dengan teka-teki lainnya? Oke, tapi cepatlah. Oh, aku punya satu. Dia hijau dan ceria dan senang melompat. Siapa itu? Oh, aku tahu. Sudah pasti aku. Skip si belalang. Ijen, jawabanmu salah. Itu kemang kecil yang hijau dan ceria. Skip, kau di mana? Aku di sini, Muzi. Aku sudah terlalu lama di sini. Munzi, Skip. Tunggu, kau meninggalkanku sendirian. Tidak ada yang mau bermain denganku. Gak ada yang pernah mengajakku bermain. Cobalah tebak teka-teki ini. Duduk melingkar, berdiri bersama-sama. Kami, Bumbang. Bagus sekali anak-anak, jawaban bagus lagi. Ini waktunya aku tidur. Oh iya, jika mendengarkan Bibilisi, kau lupa segalanya kecuali teka-tekinya. Lizzie Linda punya imajinasi yang hebat. Dia bisa jadi guru yang sangat hebat. Coba tebak teka-teki ini. Dia harus tetap basah untuk lihat matahari terbenam. Aku, Lizzie Linda. Bukan, Lava Sikodo. Tidak adil. Kau curang. Ini teka-tekiku, jadi jawabannya terserah aku. Disi Rinta akhirnya menemukan apa yang dia cari. Dia datang minum teh, mendapat teman-teman baru, dan dapat pendengar baik untuk cerita dan teka-tekinya. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan sekarang kita punya hiburan utama malam ini. Ini dari kami semua. Ini adalah model kereta api. Aku sudah mimpikan ini sepanjang hidupku. Dan sekarang, semua ini milikku. Jadi ayo. Bukan itu? Kita coba jalankan. Tidak. Kau tahu, sudah harap malam. Dan kereta apinya akan berisik. Cu. Oh, aku tak mau bangunkan tetangga kita. Tapi kita akan main besok. Hari yang bagus untuk coba kereta mainannya. Pupsi, bangun. Ayo main bola. Apa kau susah tidur? Aku sama sekali tidak sulit tidur. Hati ini mengganggu telingamu. Habiskan semalaman untuk merakit kereta mainan ini. Ini seperti taman hiburan sungguhan. Siapa itu? Sepertinya kita kedatangan tamu. Lala, model kereta apimu sangat luar biasa. Menurutku kereta ini membosankan. Tidak istimewa, tapi cuacanya sangat luar biasa. Keras sekali. Anginnya hangat dan menyenangkan. Sempurna untuk habiskan waktu di luar. Upsi, apa yang kau lakukan? Aku bawakan teh untuk semua tamumu. Oke, cepat saja. Tamu-tamu kita tak punya banyak waktu.
Jika minum teh kita sakia belum cukup menyebalkan. Kau menghancurkan mainan temanmu. Dan disitulah kesabaranku habis. Nencau. Bantu aku bawa Prabu Tanya keluar. Dengan begini ada lebih banyak ruang untuk bangun rel kereta kita. Whoopsie! Ada apa? Oh kau tahu, kau pikir aku tak sadar kau melirik keretaku dengan sinis. Jangan coba-coba. Ini hadiah untukku, bukan untukmu. Aku akan bermain sendiri. Sudah. Tapi ulang tahunmu di tahun depan. Jangan lupa tulis teman baru di daftar keinginan Whoopsie. Lalalala. Hei, kalian mau kemana? Kami akan memetik buah beri. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan ambil keranjangku yang paling Ya, besar. aku tidak tahu. Aku khawatir kau akan bosan dengan kami. Aha, tetap di rumah dan mainkan kereta apimu sendirian saja. Itulah yang kau suka. Whoopsie, apa ini? Kereta api mainanmu. Benar, aku baru sadar kalau mainan sebesar ini harus dibagi dengan yang lain. Aku mau minta maaf. Aku hilang akal saat bermain dengan rel kereta dan miniatur keretanya, kau tahu? Whoopsie! Begitulah Hopsi belajar bahwa tak ada mainan di dunia yang bisa gantikan teman sejati.